Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari pertama Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah Ramadan. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur meskipun di suasana yang saat ini kondisinya kita mendapatkan ujian. Ya. Walaupun mendapatkan ujian, janganlah menjadikan itu kita menjadi orang-orang yang lemah atau bahkan menjadikan kita semacam alasan, sehingga melupakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Jadi kita harus tahu dan kita ingat kembali bahwa di bulan Ramadan ini Allah memberikan bonus yang luar biasa. Mulai dari pahala-pahala yang dinaikkan lipatannya. Bahkan mulai tadi malam atau bahkan pukul 00 gitu, dini hari, setan itu sudah dibelenggu. Jadi tidak ada yang menggoda manusia. Dan pahala-pahala Ramadan ini luar biasa. Janganlah kesedihan kita, situasi seperti ini menjadikan alasan kita tidak semakin produktif atau bahkan kita menjadi lemah untuk menyambut Ramadan kali ini. Ya. Kita harus ingat, Ramadan ini memberikan bonus yang luar biasa. Bagaimana seperti sholat sunnah, itu menjadi nilainya seperti sholat wajib. Ya. Pahala-pahala yang luar biasa. Sedekah kita, nilainya ditingkatkan. Jadi jangan kita kurangi. Kita harus semakin produktif agar kita menjadi orang-orang yang beruntung ya, di bulan Ramadan. Apa yang perlu kita siapkan dan apa yang menjadikan kita harus menjadi lebih optimis dan semangat menyambut Ramadan ini. Yang terpenting adalah bagi diri kita adalah cara pandang atau mindset pikiran kita dalam menyambut Ramadan kali. Cara pandang kita dalam menghadapi musibah kali ini itu pun juga akan berdampak kepada sikap kita dalam istilahnya menghadapi ini. Jadi ada yang mau bersedih, terus-terus bersedih, ada yang sedih itu hilang, kemudian panggil lagi, atau mungkin istilahnya tidak bersedih. Nah ini cara pandang kita harus benar-benar kita ubah. Bolehlah kita saat ini terbatas hubungan sosial, ke masjid pun dibatasi, bahkan kita dianjurkan untuk tarawih di rumah, ya. Buka puasa bersama pun ditiadakan. Tetapi ingat, itu tidak mengurangi ganjaran atau pahala-pahala amal. Jadi jangan jadikan alasan untuk kita bermalas-malasan. Bagaimana itu? Target. Kita harus memberikan target pada diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, anak dan istri kita untuk mencapai Ramadan ini dengan lebih maksimal. Bahkan harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Mungkin caranya berbeda. Mungkin kebiasaannya berbeda. Karena kita akan lebih banyak di rumah. Kita akan lebih banyak dengan keluarga kita. Tapi ini sebenarnya juga menjadikan kita harus lebih optimal. Bagaimana seorang ayah, bapak harus dituntut lebih optimal untuk menjadi imam ketika biasanya kita kalau di masjid sudah ada yang imami. Biasanya kalau di masjid sudah ada yang berdoa. Tetapi sekarang sebagai seorang imam di rumah, kita harus mengimami istri kita, anak-anak kita. Dan kemudian kita juga harus mengajak ketika ada panggilan azan lebih dahulu. Inilah ujian kepemimpinan bagi kita sebagai manusia dalam lingkup keluarga. Jadi harus kita sikapi dengan positif dan semangat. Jadi kalau kita semangat positif ini, insya Allah ya, ujian itu akan berlalu. Tinggal kita hanya merubah kebiasaan kita saja. Caranya kita saja kita rubah. Begitu. Karena ujian ini, ya, wabah ini, insya Allah akan berlalu.
Tinggal kita mau bersabar dan bersungguh. Karena tugas kita hanyalah berikhtiar dan berusaha untuk menghadapinya sebisa dan sekuat mungkin. Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung dan tentunya orang yang selamat. Dan di bulan Ramadan ini jadikanlah momentum bagi diri kita sendiri, keluarga kita sendiri lebih dekat, lebih erat. Dan kita harus bersyukur karena semakin kita dibatasi dan banyak di rumah, sebenarnya kita harus lebih banyak untuk dekat sama Allah. Waktu kita lebih banyak untuk membaca Al-Quran, lebih banyak untuk merenung, lebih banyak untuk melihat diri kita sendiri. Dan luar biasa, jangan lewatkan kesempatan ini. Marilah saudara-saudaraku, kita sambut Ramadan ini dengan kebahagiaan, dengan senang hati, sehingga menjadikan kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang lebih bertakwa, dan insya Allah dengan doa-doa kita, dengan kesungguhan kita dalam Ramadan ini, ujian-ujian itu yang Allah berikan kepada kita, insya Allah akan kita, dengan kita akan lahir menjadi orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang lebih baik, ya, sehingga kita menjadi pemenang dalam menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk tetap istiqomah dalam beribadah, dalam hal menyambut Ramadan ini, meskipun serba terbatas, karena kita memang juga harus mau dan mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan juga orang lain. Sekian dari saya, dan saya mohon maaf bila ada kesalahannya atau kurang kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.